Ya, Chess Mania, kita kembali bersama-sama di Chess Mania bersama saya, Sony Tulung, program dari Sekolah Catur Utut Adianto dan juga PB Percasi. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan dua narasumber. Yang pertama adalah Pak Heri Darmanto dan yang kedua juga Pak Dede Liu. Nah, Pak Heri Darmanto ini dari official tim Jawa Timur, tepatnya pelatih putri tim Jawa Timur. Dan Pak Dede Liu kita juga udah tahu Master Internasional ya. Baik, Pak Heri, kita ke Pak Heri. Selamat siang semuanya dulu ya. Selamat siang semuanya. Saya Ya, ke Pak selamat Heri siang. dulu. Pak Heri, Ya. sehat ya? Siap, sehat, Mas Pak Tony Heri lagi Tulung. di Merauke, Papua nih ya. Betul, Mas Tony Tulung. Saya langsung aja ke Pak Heri. Pak Heri, Ya, ini Jawa Timur bisa dibilang membuat kejutan gitu dengan meraih medali emas di catur kilat ya, bergu ya, ya, Bergu Putri. bergu putri. Apa Ya, kira-kira yang menjadi kunci keberhasilan ini? yang jelas kita sudah TC di Surabaya. Ini Oke. memang setiap hari itu memang dikhususkan untuk nanti kita fokus di catur kilat dan catur cepat. Setiap hari Oh, bermain memang. catur kilat, pagi, siang, Ya. sore, malam. Memang untuk melatih refleks itu memang kita banyak berlatih di kilat. Begitu. Oke. Yang kedua, pada saat bertanding kita hanya pesan bahwa mereka itu bisa menikmati permainan, tidak Ya. beban, bisa bermain lepas begitu. Ya, catur kilat itu berarti 3 menit dengan increment 2 detik ya, Pak? Benar sekali, Mas. Ya. Wow. Nah, Ya. dari catur kilat dengan 1 medali emas, apakah ini target sudah terpenuhi atau ada target lebih malah? Ya, memang kami ditargetkan kalau yang di putri 1 emas. 1 emas. Gitu ya. Kalau catur standar bagaimana? Catur standar kita ini mungkin fisik ya. Di pandemi dan sebagainya kita juga jarang berlatih catur standar. Jadi kan membutuhkan fisik stamina. Jadi kita memang tidak terlalu berharap banyak di catur kelas. Tidak terlalu fokus ke situ ya. Nah, ini strateginya ya, jadi ngambil di catur kilat nih. Benar ya. Good. Saya ke Pak Dede sekarang. Pak Dede, ini kan sekarang catur di Indonesia bisa dibilang sudah ada yang menggembirakan lah. Jadi tidak dinominasi oleh 1-2 provinsi saja. Bisa dibilang sekarang sudah agak merata kekuatannya. Itu gimana Pak Dede? Iya betul ya. Ada beberapa daerah ya sekarang seperti kalau dulu itu hanya mungkin Jawa Barat, DKI, Jawa Timur ya. Kemudian sekarang mulai ada mungkin Kalimantan Timur ya yang diwakili oleh Chelsea yang berhasil merebut 2 emas. Betul, ya, 2 emas lagi. 2 emas. Kemudian beberapa daerah lain juga mungkin seperti Papua ya yang berhasil merebut emas. Papua juga dapat Cerdas Bagus itu. Jadi memang ada pemerataan di kekuatan-kekuatan di percaturan nasional ya. Dengan demikian, apakah kita bisa simpulkan bahwa selama ini apa yang dilakukan PB Percasi di bawah kepemimpinan Pak Utut bisa dibilang cukup sukses mungkin, Pak Dede? Bisa juga dikatakan seperti itu. Indikator-indikatornya mungkin keberhasilan kita mungkin lingkupnya tidak hanya nasional nih Mas Sony ya, kita internasional ya. Di kejuaraan dunia yang lalu kita meloloskan 3 putra dan 2 putri ya. Itu satu kemajuan yang luar biasa karena biasanya di kejuaraan dunia itu kita diwakili oleh satu orang saja biasanya. Jadi kalau kita melihat ke situ, itu satu keberhasilan yang bagus. Tapi memang mungkin untuk gelar mungkin ya pencapaian gelar Grandmaster memang agak sedikit lagi terhambat mungkin karena kondisi sekarang nih Mas Sony yang lagi pandemi mungkin ya. Betul. Pertandingan ini hampir nggak ada gitu ya. Mungkin kecuali di Eropa sana ini yang baru mulai gitu. Bagaimanapun juga catur online dengan catur tatap muka secara langsung gregetnya beda juga ya. Ya, beda sekali ya. Nah, oke, saya ke Pak Heri lagi. Pak Heri, ini saya ingin ngobrol tentang Fariha nih. Fariha ini kalau bisa dibilang mungkin
bisa kita kategorikan rising star atau gimana ini? Atau calon rising star? Parika prestasi yang pernah dicapai, pernah juara kejurnas di ini apa namanya, kejurnas catur untuk senior wanita. Senior wanita. Sekarang umur berapa Fariha ini? Bagaimana? Umur berapa Fariha ini sekarang? Usianya ya jelas ya barusan lulus kuliah, kemudian melanjutkan S2 ya sekitar 20-an ke atas lah. Oke. Begitu, ini bisa jadi apa ya? Jadi harapan juga Indonesia ya. Mungkin bisa nyusul prestasinya Iren ya. Medina. Ya, amin. Seperti itu ya. Dan ada bibit-bibit catur lain di Jatim, rasanya banyak juga ya kalau lihat pembinaannya seperti ini, kan dianggap berhasil berarti ini kan ya, Fariha. Amin, terima kasih. Ya. Apa yang yang tepatnya Pak Heri lakukan sebagai pelatih putri bergu ya? Apa yang dilakukan untuk melatih mereka ini? Ya jelas sesuai dengan standar saja. Kita mempelajari teorinya, kemudian melatih melatih menggunakan busel-busel begitu. Kemudian menggunakan apa Pak Heri? Mempelajari permainan lawan. Oke. Seperti itu aja. Ya, berarti sebenarnya kalau bisa dibilang ya yang normal-normal aja gitu ya. Ya, benar. Hanya saja kalau memang kilat kan memang kita pagi, siang, sore, malam itu kita sirkuitan melawan putra, kemudian berhadiah pulsa begitu. Ya. Tadi Pak Heri bilang katanya diberi insentif berupa pulsa begitu. Oh, oke. Mesti dikasih insentif ya. Ya, jadi misalnya satu kali menang berapa pulsa begitu. Oh, jadi seru ya. Senang, bersemangat. Begitu. Pak Heri kan bilang sering berlatih sehingga melatih refleks tadi, ya nggak? Ya, benar. Apa itu artinya melatih refleks tuh? Begini, kalau catur kilat itu kan kita tidak bisa menggunakan penalaran standar. Ya. Menggunakan penalaran standar kita nggak bisa. Kalkulasi juga waktunya mepet, maka yang digunakan adalah refleks, intuisi, naluri, atau kekuatan bawah sadar, otak bawah sadar. Jadi waduh. Di sini lebih ke arah sana. Ini berat juga nih kekuatan otak bawah sadar. Ya, ya begitu. Hanya saja kalau kebanyakan main kilat, jadinya klasiknya nanti nggak sabaran begitu. Oh, iya betul. Cenderung akan blunder. Kalau Pak Dede lihat sendiri, catur kilat ini menurut Pak Dede apa yang tadi udah dikatakan Pak Heri sih, sebenarnya intuisi, apalagi tadi tuh ya. Ya feeling sebetulnya ya, mungkin naluri gitu. Gimana Pak Dede menanggapi ini? Kalau catur kilat nih, khusus catur kilat. Ya, Mas Oni setuju dengan Pak Heri, yaitu melatih refleks, intuisi gitu ya. Di kilat dan mungkin rapid ya. Tapi yang mungkin perlu saya tambahkan dengan kita untuk menyesuaikan irama itu, Mas Oni. Jadi dengan kita melatih itu kita tahu irama blitz itu seperti apa, irama di rapidnya itu seperti apa. Ketika kita bisa masuk ke irama itu, mungkin kita lebih tepatnya mungkin lebih tahu ketika kapan sih kita mesti jalan gitu. Kapan kita mesti melangkah. Ya, jadi masuk ke irama itu sebagai adaptasi lah ya. Ketika di blitz kita lebih siap gitu. Ya. Apakah otomatis sih? Saya nanya ke Pak Dede lagi. Apakah otomatis seorang pemain catur standar yang baik, yang kuat, dia bagus juga di catur kilat? Atau nggak mesti gitu? Kemungkinannya mungkin besar ke arah sana ya. Seorang pemain standar yang bagus, dia mengkalkulasi mungkin agak lambat di standar, tapi dia bisa membaca posisi yang cepat sebetulnya. Jadi ketika dia memainkan nomor rapid atau blitz, sebetulnya dia bisa membaca dengan cepat. Gitu. Walaupun mungkin tidak terlalu detail kali ya kalau catur. Ya, walaupun tidak standar kan dia lebih detail, banyak varian dan lain sebagainya. Dan kalau bisa dibilang mungkin Pak Heri berarti kalau catur kilat ini ada unsur luck-nya juga nggak sih? Ya benar, ada unsur keberuntungan, Mas Sony. Faktor ketidakpastian. Nah, itu kan kalau kita kan membentengi diri dengan ini opening yang bagus, teori opening repertoire itu harus bagus.
sehingga bisa menghemat waktu di opening. Lalu refleks-refleks di middle ending, nah itu yang kita maksimalkan. Gitu, Mas. Jadi artinya banyak pecatur mungkin dari pengalaman pertandingan yang secara maksudnya gini, mungkin dia tidak terlalu kuat, lawannya lebih kuat, tapi karena dia bisa bikin spekulasi dan membingungkan, bisa jadi dia menang gitu ya. Benar. Memang ada pecatur yang kilatnya bagus, standarnya nggak bagus. Itu banyak juga. Ada banyak yang kayak gitu ya. Tapi juara dunia benar. Magnus dua-duanya bagus tuh ya. Magnus Carlsen. Oh ya, semuanya kalau itu. Magnus itu semuanya bagus. Udah 10 tahun jadi juara dunia nih, gila. Ya. Belum tergoyahkan tahtanya. Masih sampai sekarang. Oke, tadi saya menyoroti kan Bupati Merauke ada main sama Kapolda Papua, jadi ada pejabat juga yang hadir di sini ya kali ini ya. Seru juga ya, Pak Heri? Ya, pejabat-pejabat banyak yang menonton. Ada yang Gubernur Sumatera Utara. Iya, Pak Gubernur hadir juga ya. Ini seru banget, jadi memang catur sebetulnya. Polri, TNI. Catur ini favorit juga ya, diem-diem banyak juga pejabat yang senang catur gitu. Iya, benar. Cuma kelasnya kalah lama. Karena durasinya panjang kan, tanggal apa? Tanggal ini mulainya sekitar 10 harian begitu kan. Betul. Iya, seru banget ya. Nah, sekarang update tuh sampai mana nih, untuk catur, Pak Heri? Bagaimana? Udah sampai di mana ini? Tinggal berapa medali lagi yang diperebutkan sampai saat ini? Oh ya, tinggal memperebutkan catur standar. Catur standar saja? Ya, benar. Dan kalau Pak Dede prediksi kira-kira catur standar ini siapa yang menjadi unggulan tadi Jabar ya? Ada kejutan lagi nggak nih kira-kira Pak Dede? Untuk standar ini mungkin faktor kejutannya lebih kecil ya dibandingkan blitz atau rapid ya. Karena semakin lama itu main, faktor keberuntungannya semakin sedikit yang tadi Mas Heri bilang gitu ya. Jadi saya melihat tim-tim unggulan masih melaju lah ya. Paling persaingannya di antara tim-tim unggulan tersebut lah. Mungkin kalau yang kita lihat di bergu putra misalnya Jawa Barat udah mengalahkan salah satu pesaing beratnya DKI di putra. Udah kalah DKI. Kemudian di putri Jawa Barat juga bergu putri Jawa Barat juga udah mengalahkan Jawa Timur sepertinya salah satu pesaing. Iya. Kemungkinan tim-tim unggulan ini masih akan tetap melaju lah ya. Jadi sebetulnya kalau di catur standar tidak akan terlalu penuh dengan kejutan ya. Betul Mas Sony. Betul. Karena main standar itu faktor kesalahan itu kecil ya. Betul. Faktor keberuntungan juga sebetulnya kita main catur itu jangan faktor keberuntungan itu hanya bonus saja lah. Jadi jangan terlalu berharap ke situ lah gitu. Iya, kalau berharap ke situ repot, bukan pecatur namanya, penjudi. Kecuali nomor blitz ya, di situ banyak faktor keberuntungannya. Ya. Tapi banyak untuk standar kejutan. Itu faktor kejutan, betul. Nah, oke, apalagi yang mau ditambahkan nih kira-kira? Saya kira udah berapa medali Pak Heri? Pak Heri berapa medali yang udah keluar nih? Mohon maaf diulangi Mas Sony. Udah berapa medali atau tinggal berapa medali yang diperebutkan di catur nih? Tinggal 4 medali. 5 medali. 5 medali. Perorangan dan bergu ya? Ya, ada perorangan putra, perorangan putri, lalu perorangan terbatas atau veteran. Oke, veteran dulu kita bilang veteran ya. Bergu putra, bergu putri. Kalau perorangan putra siapa yang masih tetap maju ke babak berikutnya dan kira-kira diunggulkan untuk meraih emas? Putra. Belum lihat sih tadi, belum ngecek. Tapi kemungkinan ya antara Kavi, Yosep Taher, sekitar itu yang biasanya berebut medali. Nama-nama lama ya. Kavi dari Jogja non master tapi rasa master. Non master iya, tapi rasa master. Kavi juga hebat juga ya. Udah ya bisa dibilang kejutan juga nih Kavi ya. Luar biasa. Iya. Ya, terima kasih. Ini sinyalnya nggak bagus di sini. Iya, sering putus. Selamat untuk Jatim ya. Thank you. Baik, Pak Dede juga terima kasih.
Baik, chess lovers, kita kali ini akan membahas di Chess Mania bersama saya Sony Tulung partai yang menurut saya nih seru banget ya, dan saya sudah bersama dengan International Master Pak Dede Liu. Halo Pak Dede, kita mau bahas nih ya. Dan Mas Taufik juga. Mas Taufik, sudah siap ya? Yes. Ini kira-kira partainya siapa nih Pak Dede? Kali ini partainya Fariha ya. Fariha lawan Medina ya? Medina. Oke. Ya. Ini kalau secara gelar Medina WGM. Medina sudah internasional master pria ya. Oh, sudah IM pria ya. Sementara Fariha masih master nasional wanita ya. MN ya. Baik, ya. Baik. Sehat ya? Kita bisa mulai ya Mas Taufik. Nanti feel free aja kita ngobrol santai nih. Yes. Oke, siap Mas Andi. Ya. Yuk, silakan di share screen, kita lihat. Ya baik, Mas Sony, Mas Taufik, selamat siang semuanya. Sebelum Pak Dede. Ya, sebelum kita mulai ke analisa game, ada yang perlu saya infokan. Game kali ini yang akan saya bahas yaitu pertemuan di standar ya, bergu antara Jatim dengan Jawa Barat, yaitu pertemuan ini Master Nasional Wanita ya, Fariha Mariroh melawan International Master Medina Wardah Aulia. Oke. Ya, kita tahu kedua pemain ini termasuk pemain kuat ya, karena Fariha ini adalah juara nasional wanita terakhir di Kejurnas juara 2019. Nasional ya. Wow. Ya, sementara lawannya Medina salah satu dari yang terbaik di Indonesia ya, di RAN saat ini. Kira-kira itu infonya. Ya. Kemudian mereka pernah ketemu nih Mas Sony sebelumnya. Oh iya, kapan? Di Bergu Blitz ya. Kapan? Antara Jatim sama Jabar. Itu di PON ini ya? Iya, di PON ini. Oke. Jadi sebelum ketemu yang standar ini, sudah ketemu di Blitz. Fariha pegang putih, Medina hitam. Hasilnya Medina menang. Oh, Medina menang. Iya. Baik. Kemudian di rapidnya Fariha. Ya, di catur cepat itu lawan Diajeng waktu ketemu Jawa Barat. Jadi tidak ketemu Medina ya. Hasilnya itu Fariha menang di sini. Oh, jadi iya. Ya, jadi secara psikologis itu artinya Fariha ada kepercayaan diri lah. Ya. Ketika menghadapi tim unggulan Jawa Barat dia bisa menang gitu ya. Iya, nggak bisa dianggap enteng gitu ya. Ya, betul Mas Sony. Secara bergu kekuatan antara Jatim dan Jabar ini memang Jabar sedikit lebih di atas lah ya dengan adanya Medina ini ya, dan itu dibuktikan dari hasil-hasil di Blitz itu Jabar menang 1-2, kemudian di Rapid draw nih waktu di Rapid 1,5. Oke. Ya. Jadi kemudian ini seru nih jadinya. Ya, ini pertemuan yang pasti seru. Kemudian hasil dari perebutan emasnya itu mereka berbagi, Mas Sony. Oh gitu. Ya, jadi Jabar merebut emas di Rapid, bergu ya, bergu putri. Ya, kemudian Jatim merebut emas di Blitz, di nomor Blitz bergu putri. Jadi bagi rata berarti ya, satu-satu. Ya, baru berbagi satu ya. Kemudian sekarang ini standar masih berlangsung. Di babak ketiga ini pertemuan Jatim dan Jabar dimenangkan oleh Jawa Barat ya dengan 2,5. Oke, good. Oke, itu aja yang mau saya sampaikan. Ya, Mas Taufik mungkin ada yang mau menambahkan? Sudah komplit, Pak. Ada ini nggak, Mas Taufik? Ada cerita nggak dengan Medina? Apa mungkin pernah melatih atau sparring atau gimana? Belum ada sih saat ini. Belum pernah ketemu ya? Belum pernah. Bermain juga belum ya? Oh, oke. Belum. Baik. Kalau gitu kita bisa mulai Pak Dede. Sip. Baik, kita ke pembahasan gamenya ini. Ya baik, kita ke analisa game dari Medina Wardah Aulia melawan Fariha Mariroh ya. Di sini Medina main putih ya, membuka dengan E4 ya. Nah, dibuka ini E4. Ya, Medina selalu main E4 ya. Pemain E4 ya. Pemain E4 ya, jadi kayak Bobby Fischer lah ya. Ya. Selalu E4 ya. Fariha membalas dengan C5, jadi ini pembukaan
Sisilia ya. Salah satu pembukaan yang sangat populer ya dan banyak penggemarnya. Populer dan dianggap sebagai salah satu pembukaan yang defense yang kuat untuk hitam ya. Ya, paling yang diminati. Ya, yang tajam untuk main paling tajam ya. Gitu. Betul, dan memberi peluang sebenarnya besar juga untuk hitam. Ya, di sini D4 ya. Jadi D4 ini masuk ke jalur utamanya Sisilia ya. Mungkin pilihan lain Gajah B5 dan sebagainya. Betul. Itu bukan ke jalur utama Sisilianya. Oke, ini makan kuda. Lalu F6. ya ini masih sejauh ini masih textbook lah ya. Ya, masih textbook. Kuda F6 ini perlu dibandingkan dengan E6 dulu ya. Kalau misalnya E6, nah nanti putih bisa C4. Oke. Ya, jadi membentuk ikatan Maroksi yang kuat. Iya, dia menguasai petak gitu ya. Ya, makanya di sini kuda F6 supaya langsung kuda E6. F6. Ya, supaya putih naik kuda C3. Jadi C4-nya nggak naik. Oke, di sini defense. Ya, di sini kuda C6 kemudian B3 Medina, atau dipukul? Ya, Medina memilih gajah E2. Oh, aja E2 kembangin buah ya. Ya, ini mungkin mengarah ke Scheveningen ini. Scheveningen, betul, Scheveningen. Ya, ini Belanda punya nih sebenarnya, Pak Dede, namanya Scheveningen. Iya, betul. Varian Scheveningen. Yes. Ya, kemudian lanjutannya di sini E5. Diusir. Nah, ini kalau main E5 nih gaya-gayanya Bobby Fischer nih. Gaya Bobby Fischer ya? Iya, Bobby Fischer hampir banyak gamenya itu E5. Cuma dia nggak takut untuk bikin bidak D6 jadi terbelakang ya? Iya, betul. Di samping bidak D6 terbelakang juga D5-nya jadi petak lemah ya. Iya, betul. Ini ada dua varian Pak Dede ya, udah ke D5 atau ke B3 ya? Iya, betul. Ya. Saya mungkin mau memberi catatan antara E6 dan E5 ya. Iya. Antara E6 dan E5. Kalau E6 saya pikir lebih fleksibel. Lebih fleksibel. Dalam fleksibel. Arti memainkan tidak ada kelemahan pusatnya gitu. Dan tanpa kelemahan gitu. Jaga. Kalau E5 itu kan langsung stuck itu di pusatnya. Kalau ini agresif ya. Iya. Terus balasan putih? Balasan putih. Apakah dipukul atau mundur ke B3 sih ya? Mundur. Ya, kalau pukul sini pilihan yang kurang bagus ya. Betul. Karena kalau dipukul, membuat malah petak. Iya, lebih kuat. D5-nya diambil lagi, Pak Sony sama. Iya. Control center ya, menguasai pusat. Iya. Kemudian pion-pion hitam menguasai pusat. Gitu. Betul. Ya, jadi kurang bijak lah ya pilihan. Kurang ideal. Iya, kurang. Oke, di sini kuda ada pilihan B3 atau F3 ya. B3 dia, ya, oke. Ya, Medina memilih ke B3. Kemudian ini langkah normal ya. Masih mengembangkan buah. Pengembangan buah, persiapan rokade. Ini mengamankan. Jadi dua-duanya saling mengamankan nih rokade. Iya, jaga-jaga dulu ya, amanin raja, baru mungkin attack plan-nya. Iya. Baru setelah amankan raja baru menyerang. Iya. Putih, rokade atau? Ya, rokade. Kalau umpamanya Pak Dede, gajah putih dulu C ke E3 gimana? Boleh. Itu bisa juga kan? Perputaran langkah aja. Menunda rokade, tapi dia menguasai itu dulu. Ya. Bisa. Itu hanya perputaran langkah aja, Mas Sony. Nanti akhirnya gajah C1-nya akan ke E3 juga. Iya. Oke, di sini hitam. Ya, rokade. Ya, sama-sama rokade pendek. Iya, kemudian gajah. Kalau seperti ini Pak Dede, sama-sama rokade pendek. Biasanya, yang saya tahu, nggak tahu nih benar atau enggak, mereka akan rebutan tengah gitu kan? Iya, betul. Ya. Rebutan tengah, pusat. Fight-nya akan di tengah, di pusat kan? Ya. Sementara hitam tetap untuk berinisiatif di sayap menteri. Karena memang itu ciri khas dari Sisilia. Sisilia ya, Pak Dede ya. Hitam menyerang ke sayap menteri ya. Main di sayap menteri. Karena jalur C-nya dulu kebuka kan? Iya, betul. Ya. Dan rebutannya petak C4 Pak Dede ya. Nanti ke depannya ya kalau Sisilia biasanya. Ya, betul. Ya, itu jadi tema-tema standar lah dalam Sisilia ya. Petak krusial.
Hitam punya jalur C dan petak C4 yang menjadi tumpuan serangan gitu. Iya, iya. Oke, di sini Medina memilih gajah F3. Nah, saya agak sedikit saya kan tipe pemain agresif nih, Mas Sony. Kalau saya itu kalau main putih nggak F4 itu ya, 4. Jadi nggak ada pressure ke F4 jadi gitu. Harusnya ya. F4 langsung ya, dobrak ya. Ya, kebanyakan game memang F4 sih. Lebih agresif lah. Lebih agresif. Langkah F4 itu textbook juga. Iya, betul. Varian apa tuh kira-kira Pak? Tahu nggak Pak Dede? Ya, ini masih di jalur Scheveningen ini. Scheveningen ya, F4 ya harusnya ya. F4 itu lebih memberikan lebih tajam tekanan lah gitu. Iya, lebih tajam. Iya, lebih tajam. Tanpa F4 nggak ada tekanan tuh di nggak ada tekanan, langsung nggak ada konfrontasi soalnya. Ya. Jadi mungkin mau ngambil posisional Pak Dede ya. Jadi Medina mengambil posisinya posisional ya, menahan petak D5 ya. Iya, saya pikir menahan D5-nya mungkin overprotective juga ya, karena D5 itu kan sudah dikontrol dengan sangat kuat ya. Tapi memang saya tahu Medina memainkan jalur ini, jadi dia ada pengalaman tersendiri lah. Betul, mungkin ada persiapan juga kali dia udah. Ya, mungkin sudah persiapan untuk melawan Fariha. Oke, dia main F3. Lanjut, gajah F3, gajah F6. Ini sebenarnya langkah agak pasif ya. Gajah F3 ya. Betul Mas Sony, agak pasif ya betul. Karena tanpa F4 tekanan putih itu sedikit berkurang lah ya. Betul, dan memberi momen untuk ke hitam untuk ya mengembangkan buah dan lain sebagainya, mengambil inisiatif juga mungkin. Iya. Memang ada semacam ini ya, kalau kita main Sisilia nih Mas Sony, kalau putihnya hanya nunggu-nunggu saja, hitam sebenarnya nggak bisa apa-apa juga. Nggak bisa apa-apa juga. Nggak bisa apa-apa juga. Jadi, kecuali kalau memang putihnya main seruduk-seruduk, nah barulah di situ hitam namanya diserang kan dia harus membalas. Harus gitu defense ya. Juga ya. Ya, nggak bisa diem aja. Tapi kalau putihnya cuma nungguin aja, hitam jadi ya hitam nggak saling nunggu ya. Saling nunggu. Untuk bongkar-bongkaran lebih banyak ke inisiatif dari putih sebetulnya. Dari putih, betul. Ya. Nah di posisi ini kelihatannya memang petak E5 jadi rebutan ya, berhasil dua-duanya berusaha menguasai kontrol ya, memilih D5 kontrol ya. atas petak E5. Ya, petak pusat E5 D5 Mas Sony. Iya. Oke, mungkin kita lanjut di sini. Ini masih opening book lah ya, masih pembukaan. Berarti putih sekarang ya. Nah, ini yang tadi Mas Sony bilang gajah E3 memang akhirnya ke situ juga. Jadi urutan langkah aja Mas Sony. Ya. Oke, di sini Fariha memilih jalur A5. Langsung A5. Dia mengusir kuda B3. Ya, ini menarik. Ini A5 ini pernah ditampilkan oleh Kasparov ya, Garry Kasparov. Tapi dalam jalur yang putih main F4. Nah, ini Kasparov mainnya A5 itu dalam suatu game yang dia menangkan gitu ya. Tujuannya apa nih dari sayap ini, Pak Dede, Mas Taufik? A4 A3 nih. Ya, tujuannya mau A4 mengusir kuda dan A3 sedikit melemahkan struktur putih di dia mau maju terus ya. Intinya dia mau ganggu lah. Nah, di sini Medina menjawab dengan A3 ya. Kalau pilihan A4 misalnya ya A4. Iya. A4 nanti hitam petaknya jadi lemah itu B4. Betul, B4 jadi lemah dan kudanya bisa masuk situ. Ya, ini yang dimau oleh hitam ya. Jadi kudanya di B4 sangat kuat juga untuk menopang betul. D5. Kuat banget itu kudanya di situ. Ya. Jadi salah satu prinsip di Sisilia kalau hitam bisa D5 gitu ya, itu dia akan mendapatkan free game lah gitu. Jadi betul. Game karena perebutan pusat. Dan ini Medina tadi A3. Ya, A3 ini saya pikir memang udah standar lah ini. Ya, pilihan yang yang bijak, pilihan yang bijak. Mencegah kuda B4 juga ya, Pak. Iya. Itu jaga petak B4 justru. Betul. Ya, betul. Kemudian ini A4. Mundur dia paling kan ke C1 ini memang jadi problem ke D2. Majunya A4 ini jadi problem karena jadi
jadi apa? Buat melemahkan ya. Ya, pionnya terlalu ya? maju, jadi terancam pion apa? Jadi hanging ini pion menggantung. Oh, justru ya jadi lemah ya. A4 ya, jadi buah si lemah. Ini mau bergerak jadi nggak bisa. Gitu. Jadi tugasnya jagain A4 aja akhirnya. Iya, betul. Kemudian B4-nya jadi kosong ya nanti ya. Oke, di sini kuda ke C1 supaya bisa manuver mungkin ke E2 dan ke G3 ya. Ya, bisa begitu, bisa ke situ, bisa juga ke A2 dan ke B4 A2 nanti. Atau A4. Iya. Sampai sini sebetulnya posisi masih seimbang. Hitam pun walaupun ada kelemahan dengan terlanjur majunya pion, tapi itu A4 ya Mas Taufik ya. Tapi buah juga sama, posisi semua sama kurang lebih. Iya, betul. Tapi hitam ini Pak Dede, Mas Taufik di B5 B5 juga itu petak lemah juga ya. Iya, betul. Iya. Oke, kita lanjut. Ini kuda. Iya. Kuda 5 dengan tujuan kuda ke C4. C4 jadi langsung memusnahkan si gajah kayaknya. Ya, kuda C4. Menguasai ini juga petak juga tuh. Petak petak strategis ya. Betul. Iya. Nah, ini kalau dimakan di A4 mungkin terlalu beresiko ya. Beresiko, benar. Iya. Karena ada discover trap ya, ada ancaman. Ancamannya tertutup ini. Discovered, ngancem-ngancem semua. Nanti gajahnya dimakan, pionnya tumpuk. Ya, walaupun menang satu bida, kompensasinya buahnya hancur Putih ya. Betul. Ya, walaupun menang satu pion, tapi hitam punya kompensasi yang cukup sih. Iya, betul Pak Dede. Ya, oke. Jadi di sini Medina nggak ambil lah resiko itulah. Terlalu beresiko ya. Lagi, di sini menteri mungkin. Ya, kudanya, karena memang kudanya udah di bawah itu harus segera naik lagi. Kurang bagus. Ya, kurang bagus kalau terus di bawah gitu ya. Oke, di sini lanjutannya kuda. Ya, ini mundur, jaga. Harus mundur, memang harus mundur nih Mas Sony. Iya, satu-satunya langkah. Only move ya. Only move untuk protect B2. B2 dan menghindari pertukaran gajah. Menghindari, Iya. Sayang gajahnya. Oke, di sini Menteri D7 ini nyambung benteng. Iya, nyambung benteng, kemudian menjaga petak B5-nya juga ya. Iya. Oke, lanjut kuda, kemudian benteng. Nah, ini kuda B4 juga, saya cukup menarik juga Pak Dede ya, kuda B4 ya. Karena dia manuver kuda C1, kuda A3, kuda A2, lalu kuda B4. Itu sangat menarik ya untuk tetap mengontrol petak D5 ya. Dia mau ke tengah itu kan? Iya, betul. Ini salah satu ilmu manuver yang bagus juga tuh dari Medina ya. Iya, betul. Ini sekarang Putih mendapatkan kontrol ke D5-nya lagi. D5-nya lebih menguasai lagi ya. Iya. Seru ini. Oke, ini lanjut gamenya. Mungkin bisa juga di sini bentengnya yang F mungkin ya. Oh, bentengnya F malah. C8 ya. Karena saya lihat ini fokus hitam ini udah main di sayap menteri ini. Menteri. Iya, jadi harus konsisten lah ya. Ya, benteng F-nya mungkin naruh buahnya di baris sayap menteri semua Pak Dede ya. Ya, fokusnya udah ke sayap menteri ya. Ya, begitu. Pion biasanya pion D6 ini walaupun lemah, tapi nggak bisa diambil, Mas Odi. Pion D6, oke. Ya, ini memang lemah ya, bidak terbelakang D6 ya. Tapi biasanya nggak mudah untuk jatuh lah ini pion. Iya, itu dia juga banyak yang jaga. Karena jagaannya gajah E7 ini. Betul. Iya. Banyak yang jaga. Iya. Oke, lanjut ke game ini Menteri E2. H6. Oke, H6 lah ya. H6 jaga-jaga. Iya. Istilahnya sambil membuka jendela ini Mas Odi buat raja supaya nggak mati di baris terakhir. Ya. Buat kabur, buat ada jendela lah. Iya. Nah, ini Medina jalan benteng D1.
Benteng D1. Diarahin Nah, ke ini pusat langkah. lagi ya. Ini pengaktifan buah catur Pak Dede ya, pengaktifan buah Iya, catur dan memberi sekaligus tekanan juga ke tekanan D6. petak D5, D6 dan menguasai jalur D juga ya. Iya, Betul. 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 Kalau benteng itu memang harus main di open file ya. Di Iya. jalur-jalur Iya, yang betul. terbuka lah. Disitulah benteng ditempatkan ya. Ini tapi dua-duanya menurut saya nih masih susah ya. Maksudnya belum ada intrik, belum ada kombinasi, belum ada ya masih Loh, masih ini atur masih posisi semua nih. Ya, pengembangan buah catur dulu Pak Sony. Jadi Iya. pengembangan, habis itu baru cari-cari buah lemah, petak lemah, setelah itu baru Iya. menyerang ya. Biasanya seperti itu. Oke. Iya, oke. Hitamnya jalan Game NH7. Dia mau dobrak F kali. Karena ini saya kurang sependapat dengan kuda H7 ini. Langkah mundur ya. Karena kuda ini tetap diperlukan Defense. untuk mengontrol kuasai petak D5. D5 ya, Pak Dede Betul ya. sekali. Petak D5 ini tetap perlu ada kontrol dari kuda. Dari Nah, Itu kuda. petak kunci itu. Iya, betul. Saya nggak melihat lebih jauh kuda ini mau kemana gitu ya. Mungkin Tujuannya tujuannya kesana kuda itu kira-kira sebenarnya apa, kuda Pak? G5. Pak Dede? Kuda Apakah G5 dia ya. G5 Pak Sony. Mau Oke, dobrak F. mungkin kita F5? lihat sedikit Penukaran. dulu ya. Lanjutan dari Medina ya. Setelah H3, kuda ke G5. Nah, ini gajahnya ditukar. Nah, andai aja ya kita bayangkan kudanya tetap di F6. Nah, Nggak gajah bisa. ke G4-nya ini nggak mungkin. Gajah nggak mungkin ke situ. Iya, betul. Ya. Tapi Terus H5 kita- H3 Ya. itu cukup menarik Pak Dede ya, karena mendukung untuk gajah ke G4 ya, menukar buah yang berbahaya dari Iya, betul. hitam ya. Ya. Kemudian G6-nya sangat aktif. kuda di G5 ini kakinya udah nggak ada lagi Mas Sony. Jadi nggak ada. Terusannya mau Jadi- kemana gitu. Mau kemana? Nggak ada Mau langkah kemana? lagi. Nah, jadi ini jadi problem buat hitam. Sementara Ya. yang buat hitam itu yang bagus, ini gajahnya diem-dieman Mas Sony. Jadi Hmm. menunggu putih yang makan. Oke. Kan dimakan sama pion Terbuka. jadi kuat lagi D5-nya ditahan. Ya, gitu ya. kontrol petak D5 jadi ada lagi dari pion. Ya, tapi kalau diem-dieman si kuda ini nggak ada kaki nih. Sementara Iya. kudanya mau loncat ke Nggak bisa E6. kemana-mana. Tujuannya Pak Ya. Dede, ini hitam kan mau putih mau tuker gajah hitam itu. Paling kuat ya, Gajah paling putih. kuat tuh Gajah gajahnya putih. Pak Tony. Gajahnya putihnya hitam itu pertimbangannya Ya. apa? Ya ini gajah kuat lah ya karena melindungi petak Melindungi lemah, petak ya. D5 ya. Dia Iya. memusnahkan penjaga defender dari D5. Ya, betul. Ya, betul. Nah, ini berusaha ditukar nih. Jadi Hmm. kalau ditukar otomatis mengurangi Kontrol. kontrol ke D5-nya ini. Jadi ini hitam jadi serba salah dengan manuver kuda. Ya. Kalau akhirnya yang dipilih dari hitam kan ini tukar. Makan. Pakai di malah adu menteri ya. Iya betul ini dengan hilangnya menteri kelemahan hitam makin bisa diekspos gitu lah, Oke. dieksploitasi. Khususnya D itu kali D6 ya. D5. D5. Ya. D5, betul. D6 sudah. D6 D5 dan jangan lupa pion yang udah terlanjur majunya itu A4 Mas Sony. Iya. Itu Jadi beban ya. jadi beban ya buat iya. hitam ya. Betul. Betul Mas Taufik. Mau nggak itu mau harus jadi jagain beban. terus Pak Dede ya. Ya. Sebetulnya Ya. kalau hitam masih bisa mempertahankan menteri di atas papan mungkin bisa bertahannya lumayan enak lah gitu ya. Jadi Ini intinya Udah 6 dulu Pak Dede ya. Untuk Iya, mencegah mungkin ini nggak pertukaran tukar menteri ya. karena menterinya diperlukan Betul. untuk mengurangi kelemahan petak-petak hitam di sayap menteri. Jadi intinya kalau posisi seperti ini harus tuker menteri ya buat putih menguntungkan ya. Iya, Menguntungkan, betul Pak Sony. Betul. Ya, di sini mungkin harusnya nggak usah tuker lah, tetap menterinya ada lah. Menghindar nggak nih hitam? Ya ini hitam tuker. Dia Dan mau tuker. memang hitam mendapatkan apa yang Kompensasi. diinginkannya ya. Kudanya bisa ke E6 gitulah ya. Tapi kalau lihat posisi seperti ini, kalau menurut Pak Dede unggul mana Pak Dede ya? Jadi untuk yang Ini- pemula kan kadang-kadang melihat Iya. ini siapa posisi unggulnya ya? Yang Kalau mana saya ya? sih penguasaan petak pusat oleh putih ya membuat unggul putih sedikit sih kalau menurut saya ya. Ya setuju. Saya hitam lebih banyak titik-titik lemahnya B5, D5. Iya.
Dan gajahnya juga gajah hitam gajah juga petak kan hitam. mati di situ, pasif. Gajahnya lebih bagus juga, putih ya. ya. Lebih bagus gajah putih. Sudah dipastikan ini posisinya unggul Medina, Pak Dede ya. Iya, setuju. Ini unggul putih ya. Unggul tipis lah ya. Ya, tapi memang ini penyelesaiannya masih lumayan, masih tidak mudah. Masih tidak mudah, masih susah. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana pengalaman Medina mengolah gitu ya, keunggulan-keunggulan seperti ini gitu. Mudanya mungkin sudah waktunya pindah ke D. Sekarang siapa yang main? Ini putih jalan putih ya. Kan? Putih jalan. Dia jaga dulu. Ya. Tujuannya untuk pengaktifan gajah Pak Dede ya. Dan memprotek B2 ya. Ya, B2 betul. Memang kuda di sini nih agak sedikit mengganggu nih. Kuda di C4 ini ya. Betul. Oke, kita lanjut game. Ya ke situ. Ya, dia masuk tengah. Menghindar. Oke, sama-sama. Nah, ini manuver lagi ya, hebat. Iya, manuver. Ini manuvernya sangat mengancam D ya. Iya, enggak, selain itu ini Pak Sony. Jadi tugasnya kuda E3 ini menukar kuda C4 yang dari tadi tuh sangat mengganggu itu. Putih, ya. Mengganggu bener ya. Mengganggu banget. Makanya dia mau musnahkan itu. Ya. Karena itu kuda kuat lah di situ. Kuat ya banget memang secara prinsip kalau ada buah lawan di daerah kita itu kan kalau misalnya putih baris 1 sampai 4. Betul. Nah, kita tuker Mas Sony atau kita usir. Karena kalau jadi bahaya. Kalau dibiarin jadi duri dalam daging gitu, jadi penyakit terus. Jadi kalau duri bisa diadu, betul. Kalau bisa diusir. Nah, itu kuda C4-nya aja kita adu gitu. Betul. Oke. Diadu ini jadi memang serba salah juga sih untuk dia mundur kita, repot kemungkinan mungkin dipukul memang akhirnya iya. Sekarang perbedaannya dari posisi ini adalah ini Mas Sony, kalau buah hitam itu menjaga-jaga karena ini pionnya defense lemah, lah ya, pion A4-nya hanging menggantung semuanya, jadi harus dijaga. Iya, defense lebih ke defense jadinya. Ya, sementara putih bisa lebih enak lah untuk nyerang gitulah. Iya, banyak pilihan langkah. Ya, begitu ya Mas Taufik. Ya, betul Pak Dede. Dan ini menjadi kelemahan benar nih yang bidak D6 akhirnya posisi gini kan. Iya, D6 dan A4. A4 itu kan jadi jadi buah hitam harus jaga terus. Ya, benteng dijagain pion jadinya. Kalau benteng jaga artinya dia nggak aktif gitu kan. Betul. Ini setelah pertukaran kuda di C4 sudah makin besar keunggulan putih. Iya, lebih besar keunggulan putih ya. Lebih besar ya. Betul, ya, terutama petak D5 nanti B5 yang dikuasai oleh putih. Benteng terutama ya. Oke, lanjut gamenya. Yes, dia ngancam gajah. Wah, oke, tapi belum waktunya kan. Iya, D6 nggak bisa diambil karena kalau makan di misalnya ini juga hilang. Nah, gitu ya. C juga kan kena. Iya, pion C2-nya juga hilang. Jadi nggak ada untungnya buat putih. Iya, nggak ada untungnya lah buat putih. Yang ada merugikan ya. Merugikan karena lepas dari tekanan. Kalau melakukan pertukaran kuda dan gajah. Betul. Oke, balik lagi. Jadi yang dilakukan oleh Medina di sini ya. Jaga dulu mungkin C. Iya, C3 aja ya. Ya, C3 untuk proteksi dulu. Nah, sekarang main safe lah ini ya, main santai aja udah. Iya, betul. Jaga-jaga. Oke, kemudian apa ini? Benteng D5 ini benteng D5 nih menarik juga Pak Dede ya, karena dia tujuannya adalah mengaktifkan benteng yang B1 yang kurang aktif. Dia mau double ya. Ya, di double. Jadi tekanan D6 terus ya. D6-nya makin karena itu yang lemah. Ya. Iya. Mengeksploitasi kelemahan sekarang nih D6. Iya, betul. Putih. Kemudian ada sedikit tambahan lagi kenapa ini putih lebih baik dalam hal gajah ya. Gajahnya aktif banget. Sewarna dengan warna hitam. pion ini. Betul. Pion hitam. Sementara putih ini kan di warna putih nih pionnya. Nggak bisa diapa-apain lah istilahnya. Ya. Oke lah, di sini bisa dikatakan putih unggul ya. Yap.
Gajah baik lawan gajah buruk. Betul. Ya, ini langkah bagus dari hitam ya, mengaktifkan raja ke tengah ya. Ya, memang kalau udah masuk end game, kita harus membawa raja. Ya, kita harus bawa raja ke play in the center ya rajanya. Ya. Oke. Kemudian ini kuda masuk mungkin hanya mengganggu aja ini. Ya, jadi hanya bulak. Oke, C4. Balik lagi. Ya, kuda ke G5. Ya, ini F3 ya. F3 ini sekaligus nanti improve ini si putih ya. Rajanya naik lah gitu. Jadi lebih bagus posisinya nih. Iya. Jadi salah satu prinsip gajah ya, Pak Dede ya. Permainan ending gajah gini ya. Jadi kalau gajahnya di petak hitam, Medina menaruh pionnya di petak putih. Iya, betul. Jadi itu prinsip-prinsip permainan ending gajah, Pak Sony. Iya. Ya, ini gajah lawan C7 warna hitam, kita tempatkan pionnya semuanya di putih. Kalau saya mayoritas pion putih ya. Nah, putih sekarang melangkah, apakah apa yang dilakukan? Ya, kudanya balik lagi, kemudian ini tahan lagi. Memang hitam nggak bisa apa-apa juga sih, hanya bertahan aja. Hanya bisa pasif aja ini ya. Ya, sementara putih masih bisa improve ya, memperbaiki letak raja mungkin. Iya. Di sini oke. Iya, betul. Iya. Dan jaga petak ya. Jaga F4 supaya kudanya nggak masuk. Iya. Jadi main catur kalau bisa jangan hanya bisa nyerang aja Mas Sony, tapi harus bisa jaga petak juga. Belajar harus bisa defense juga. Iya, jaga-jaga petak dan sebagainya gitu ya. Setuju. Oke, ini kita lanjut. Nah, ini G6 kurang bagus ya, Pak Dede ya. Mana? Ya, betul. G6 ya. Ya, Karena ini, Mas Sony. Ini awal dari kekalahan hitam langkah G6 ini. G6. Karena itu pion H6-nya jadi jadi lemah. Langsung lemah lagi. Makin lemah, menciptakan kelemahan sendiri. Ya, betul. Saya pikir mungkin nggak perlu G6. Paling bagus gajah B8 ya Pak Dede ya, di sini ya, hitam ya. Oke, mungkin atau mungkin jalan kuda aja bolak-balik. Kalau saya mah setuju, kalau di sini hitam gajah B8, lalu putih kuda B5 ya. Nanti bentengnya di A6 ya. Benteng A6 lalu ada counter ke C6. Jadi kalau kita main catur dalam posisi kalah, kalau bisa harus ada counter aja, berikan counter aja. Nanti tujuannya harus lebih aktif lah ya. Iya, ke C6 mengancam bidak Medina juga tuh di C4. Itu kan C4 salah satu bidak lemah juga. Ya. Iya. Jadi betul. Beban juga nanti sama Medina ya. Mungkin bagus juga nih Mas Taufik pakai benteng yang D8 ke C8-nya ya. Bisa. Boleh juga. Iya, karena D6-nya udah terkawal. Ya, ini terkawal banyak juga. Betul. Boleh kalau saya sih. Iya. C8 masih ada ini counter attack lah ya. Iya, C4. Ini saya lihat harusnya seperti ini ya. Jadi di saat kita posisi kalah, kalau bisa harus berusaha untuk ada counter attack lah ya. Counter attack lah. Kalau itu tadi langkah teks itu memperlemah justru dan menciptakan kelemahan baru. Iya. G3, G6. Ini Ini G6 ini fatal nih saya pikir. Apa ini mungkin langkah frustrasi kali? Karena di bawah tekanan terus dari tadi. Bingung ya? Mungkin karena bingung juga. Iya. Ya. Akhirnya dia bikin langkah yang, ya kalau bisa dibilang langkah yang lemah gitu kan. Iya. Betul Mas Sony. Jadi ada teori ini bahasa Inggrisnya apa? Resisten gitu ya. Biasanya ada kecenderungan ketika posisi kita jelek, itu makin lama makin memburuk gitu. Betul. Jadi bukannya makin lama makin membaik, sebetulnya begitu. Itu karena intense pressure itu, tekanan yang terus-menerus, yang menyebabkan hal-hal seperti ini bisa terjadi gitu. Blunder-blunder kecil lah ya istilahnya ya. Iya. Jadi keadaan yang jelek itu makin memburuk. Dan itu terjadi bukan hanya pada pemain amatir, pemain profesional kelas juara dunia juga kadang-kadang melakukan itu ya, kalau di bawah tekanan. Iya, betul ya.
tekanan yang terus-menerus gitu ya. Jadi sepanjang game dia hanya nangkis terus, bertahan. Capek juga betul kalau ibarat capek juga ya. Capek juga Pak Dede ya nggak? Iya, capek juga nanti. Nah inilah akhirnya yang terjadi dengan Hitam ya. Karena tekanan di bawah tekanan terus. Iya. Akhirnya membuat blunder yang fatal. Ya, dari awal soalnya ditekan terus walaupun ditekan tidak terus ya, ada tekanan terus, pressure terus. Ya. Ya, jadi G6 ini G6 lalu langkah balasan Putih Raja mungkin. Iya, Raja. Ya, E2. Ini nggak boleh langsung makan ya. Oh iya. Ya ini kan bisa jadi blunder. Kudanya gratis. Nah, hilang deh pelunturnya. Iya kudanya gratis, betul. Kuda ini gajah lagi jaga. Kuda gratis, kudanya gratis sana. Kemudian gajahnya juga bisa di kuda 7-nya gratis. Iya. Kuda 7 langsung gratis. Kuda 7-nya gratis Pak Dede. Iya betul. Kalau langsung makan kuda langsung kalah itu. Langsung kalah, iya. Nah ini kenapa mesti balik lagi ya? Tapi mungkin waktu. Mas Taufik bilang tadi bentengnya ke A6. Tapi ini udah ini Hitam udah lemas ya. Ini terlanjur dengan G6-nya itu. Jadi mungkin rencananya mau ke A5 kali ya, mau aktifin gajah ke situ kali, nyari petak yang lebih baik, tapi kan bisa dipukul itu. Ya, D6-nya ya. Nggak bisa juga karena D6-nya ini harus dijaga terus. Harus dijaga. Ya. Oke, lanjutan gamenya. Ya, kudanya balik. Manuver lagi kudanya. Ya, ini manuver kudanya sangat bagus juga nih kan, tujuannya kan benteng ke D5. Benteng sini, lalu ya. Kudanya. Kemudian kudanya kemari ke D5. Ya, jadi mungkin kira-kira itu. Terus ya, melihat petak-petak melihat buah-buah lemahnya Pak Dede ya. Ya. Kan itu juga salah satu buah lemah juga dari. Apakah Hitam sekarang melangkah A5 gajah? Ya, sini Hitam Raja ke. Oh, malah Raja geser ya. Pion H6-nya masih belum bisa dimakan ya. Kalau ini dimakan. Iya, tuker 2 pion deh. Ini di press. Hilang gajahnya ya. Iya. Hilang. Kena bidak racun. Iya. Oke, ini mundur lagi. Tapi untuk pemain sekelas Medina tentu tidak sudah tahu ya Pak Dede melakukan, ya sampai melakukan itu. Kalihan. Oke, di sini lanjut game. Benteng. Iya, benteng. Nah, ini mengancam buah lemah ya, sekaligus. Buah lemah B7. Ya. Jadi pada akhirnya Mas Sony ya, kelemahan itu akan berbicara gitu Mas Sony. Jadi menampakkan dirinya kelemahan itu. Dieksploitasi nih. Ya, dengan dieksploitasi kelemahan itu akhirnya jadi menampakkan dirinya. Ini saya jadi lemah dan jadi kalah. Akhirnya blunder. Ya, iya. Oke, ini. Nah, defense aja jadi caturnya catur jaga-jaga ini. Iya, ini sekarang pionnya udah mulai apa? Nah, ini baru langkah 41 baru kelihatan Pak Dede ya. Ini bidangnya bakalan bisa dimakan sama Putih ya. Iya. Nah, sekarang udah ketinggalan secara materi ya. Kalau tadi kan baru jatuh sudah ya. Tadi baru kalah posisi, nah sekarang kalah materi. Ya. Ya walaupun kalah materi dan posisi. Ya. Oke, lanjut gamenya. Kudanya juga siap lompat lagi ke situ tuh, petak B5. Ya ini memang bisa dikatakan Hitam posisi ini udah kalah ini. Udah kalah. Jadi hanya menunggu waktu aja. Menunggu siapa tahu Putihnya bikin blunder ya. Iya. Ya betul. Gajah E7. Oke, di sini apa? Dia dobrak. Gimana Mas Taufik nih? Langkah C5 ini. Ini langkah C5 nih langkah pengorbanan ya, atau bisa juga kita bilang langkah kombinasi buang satu bidak Pak Dede ya. Untuk apa? Untuk kalau misalnya dia bidaknya itu makan C5, nanti bentengnya bisa menaruh ke baris 7. Iya, masuk ke baris 7 ya, D7 ya. Iya, jadi tuh E7-nya langsung hilang tuh. Tapi kalau dia makan sama kuda, nah ini partainya emang makan pakai kuda, Mas Sony. Kuda kan? Iya. Ya, ini C5 ini langkah break ya, langkah break dari Putih yang langsung menghancurkan pertahanan kita. Begitu dia ya. Buang satu kuda ya Pak Dede. Satu pion.
Ya ini langkah break langsung rusak ini Mas Oni dengan. Coba kita lihat kelanjutannya. Makan pakai kuda, pukul pakai gajah. Ini dia bentengnya masuk lagi bentengnya. Iya. Wah ini buah putih akhirnya masuk semua nih. Kudanya masuk ke D5. Belum kudanya lagi kena. Kudanya masuk lagi. Ini udah langsung udah nggak enak banget ya. Ini. Ya ini udah kalah lah ini. Ini udah kan nggak enak banget nih. Gajah jelek lawan kuda bagus jadinya udah. Iya. Di sini Raja F8 masuk lagi bentengnya, sekak. Nggak ada. Benteng Raja F7, benteng H7 dan hilang satu. Iya, dapat satu perwira. Iya, sampai sini menyerah, nyerah hitam ya, memang nggak bisa ngapa-ngapain lagi udah. Iya, kalah mutlak. Kalah gajah. Oke, ini game yang saya pikir ada beberapa kesalahan dari hitam. Apa ininya catatan dari Pak Dede sama Mas Taufik terhadap partai ini? Kalau dari saya sih, kalau main catur emang kalau blunder tuh yang bukan sifatnya pengorbanan satu bidak atau pengorbanan gajah ya, tapi blunder tuh bisa dilakukan dengan cara kayak melemahkan buah caturnya sendiri, kayak A4 mungkin atau G6. Itu kan membuat buah-buah lemah. Itu kan salah satu termasuk blunder. Jadi emang harus hati-hati bener kalau main catur tuh dalam mengambil keputusan satu langkah itu. Apalagi kalau main lawan master ya, karena mungkin dalam 1-2 langkah belum kelihatan, tapi di akhir baru kelihatan. Akhirnya. Iya, bahayanya itu. Lemah tersebut. Memang ancaman yang paling bahaya tuh sebenarnya ancaman yang bisa 4 atau 5 langkah ke depan, Mas Oni. Bukan tidak ancaman instan. Langsung sih. Iya. Itu aja sih. Mas Oni, kalau daripada saya yang pertama hitam melakukan manuver yang kurang bagus dengan ketika kuda di F6 ke H7 ke G5 ya. Itu yang pertama. Kemudian kesalahan fatal yang menyebabkan kalah adalah waktu langkah G6 itu ya. G6 itu yang blunder ya. Tapi blunder memang sebelum blunder G6 yang posisi hitam memang udah sulit sih. Memang udah sulit. Karena dari awal juga ditekan terus ya. Iya, betul. Tapi saya pikir hitam masih punya peluang dengan yang tadi Mas Taufik sebutkan. Yang gajah B8 itu ya. Benteng di A6, kemudian benteng di C8, ada counter ke C4. Saya pikir masih seru juga. Tadi. Masih seru juga ya. Masih seru kalau jalannya itu ya. Iya, kalau jalannya itu betul. Karena walaupun tadi seperti saya bilang, walaupun pion D6 lemah, pion D6 hitam lemah, tapi itu nggak susah diambil gitu, Mas Oni. Terjaga dengan baik ya. Gajahnya tadi gajahnya walaupun gajah nggak aktif tapi jadi tukang jaga itu. Iya, itu. Sampai akhir pertandingan nggak hilang tuh pada pion D6. Iya, betul. Sampai akhir cuma pindah posisi aja. Betul. Padahal pion lemah tuh dari awal ya. Padahal pion lemah, tapi nggak bisa diambil memang itu. Berarti saya kalau main, saya nggak usah takut tuh mainin kayak tadi. Jadi langsung dobrak aja tuh si pion tadi kan. E5, pion E5. Bisa juga. Karena nggak sulit juga kan untuk melemahkan bidak D6 tadi. Ternyata nggak semudah itu. Terjaga baik dengan gajah, tapi ya gajahnya gajah nggak aktif. Kurang bagus. Gajah jelek. Iya. Nah, apakah mungkin ke Pak Dede lagi, di sini mungkin Medina memperlihatkan resistensinya, ketahanannya, dan ketenangannya. Bagaimana Pak Dede? Ya betul, Medina itu pemain yang sudah berpengalaman lah ya. Kita harus mengapresiasi tinggi ya bahwa Indonesia dengan adanya Medina ini memberikan standar yang tinggi untuk putri ya, karena bisa lolos ke kejuaraan dunia yang belum lama di Rusia itu ya. Jadi itu standar sekarang kita udah tinggi, udah sampai sana. Mudah-mudahan dari generasi di bawahnya ini bisa atau mungkin melebihi ya dari apa yang udah dicapai oleh Medina ini, pemain yang udah berpengalaman bagaimana mengatasi tekanan-tekanan dan bagaimana memanfaatkan suatu keunggulan untuk kemenangan gitu. Iya. Ya. Jadi bukan kaleng-kaleng ini ya, memang prestasinya juga luar biasa kan. Iya, ini kita udah standarnya udah tinggi nih Mas Roni. Yes. Di putri ya.
Beberapa kali pemain kita, Iren 2 kali atau 3 kali mungkin ya, lolos ke kejuaraan dunia. Ya, Pak Dede Heng. Oh. Ya, oke. Nggak apa-apa, kita lanjut aja Mas Taufik. Oke, jadi itulah mungkin catatan kita untuk partai pilihan kita kali ini antara Medina dengan Fariha ya, yang dimenangkan oleh Medina. Ya, ini bergu ya. Bergu dan Medina mewakili Jawa Barat, sementara Fariha mewakili Jawa Timur di PON 20 2021. Saya kira mungkin cukup ya. Tadi walaupun sudah cukup lengkap kita tadi menganalisa, dan kita akhiri untuk analisa partai di sini ya, sampai di sini ya. Mas Taufik, terima kasih. Pak Dede yang tadi kita hilang sinyal, tapi nggak apa-apa, untungnya di ujung acara, sudah di ujung program ini. Terima kasih Mas Taufik Halai, International Master. Terima kasih Mas Sony. Oke, Pak Dede Liu, thank you semuanya. Penggila chess lovers, masih bersama saya Chess Mania Sony Tulung, kerjasama antara Sekolah Catur Utut Adianto dan PB Percasi. Terima kasih, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Ciao. Saya akan mengumumkan beberapa nama yang beruntung memperoleh hadiah di kesempatan kuis yang kemarin itu, episode kedua ya. Yang pertama adalah Hakuna Ulala yang mendapatkan voucher senilai Rp200.000, Rp250.000. Lalu juga yang berikutnya ada Andrew Joan yang mendapatkan hadiah berupa uang tunai Rp250.000. Dan yang berikutnya Sinua Jaya mendapatkan voucher Rp250.000, ini voucher belajar catur di Sekolah Catur Utut Adianto, dan juga Lukman Ibnu mendapatkan uang tunai senilai Rp250.000. Dan jangan lupa tetap ikuti program ini, karena siapa tahu kamu yang beruntung mendapatkan uang tunai Rp250.000 atau voucher belajar catur di Sekolah Catur Utut Adianto. Baik, kini kita masuki segmen kuis di mana ada hadiah Rp250.000 uang tunai untuk 2 orang pemenang dan Rp250.000 untuk 2 orang pemenang juga berupa voucher belajar catur di Sekolah Catur Utut Adianto. Nah, siap-siap ya, ini dia pertanyaannya. Baik, pertanyaan saya yang pertama adalah siapa narasumber yang bergabung dalam episode 3 kali ini? Siapa narasumber yang bergabung di dalam episode ketiga kali ini? Dan apakah jabatannya di kontingen Jatim dalam event PON Papua 20 tahun 2021? Jadi tadi ada 2 narasumber, tapi yang ditanyakan adalah yang menjadi official ya di Jatim. Itu siapa dan apa jabatannya? Yes, tadi kalau ngikutin dari awal pasti tahu tuh. Oke, yang kedua. Siapakah pemenang dari partai antara Medina dan Fariha dalam episode kali ini? Ya, Medina memegang buah putih, Fariha memegang buah hitam. Tadi kita sudah analisa juga. Jadi sekali lagi, siapakah pemenang dari partai antara Medina dengan Fariha? Ya, oke. Nah, yang ketiga, sebutkan langkah terbaik dalam analisa partai yang baru saja kita bahas antara Medina dengan Fariha, yang dilakukan oleh Medina sebagai pemegang buah putih yang merupakan langkah breakthrough yang menentukan kemenangan putih tadi, Medina. Ya, oke. Dan yang keempat, kita ke problem 3 langkah skakmat. Kita ke problem skakmat 3 langkah. Kalau bisa menemukan langkah yang tepat terhadap problem skakmat 3 langkah ini, maka kamu akan berhasil mendapatkan hadiah. Oke, ini dia diagramnya. Baik, Chess Mania, kita berada di penghujung acara dari tayangan ini. Saya, Sony Tulung, mengucapkan terima kasih karena sudah berpartisipasi, sudah menyaksikan acara ini yang merupakan kerjasama antara Sekolah Catur Utut Adianto dan PB Percasi. Saya, Sony Tulung, mengucapkan terima kasih. Kita berpisah.
Di kesempatan kali ini kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, saya Sony Tulung Gens Unasumus.